Hai guys, gue Laras Gue Rahma. and you're watching my video. Video apa? Video. Sadar nggak sih sama permasalahan di sosial media sekarang yang Indonesia hadapi gitu? Iya, sadar banget kayak bully-membuli tuh udah jadi kegiatan wajib ketika lo lihat postingannya orang atau ketika lo lihat statusnya orang. Iya. Padahal seringkali yang ngebully itu nggak kenal sama yang dibully, kayak cuma asal lihat gitu. Oh ini ada orang nih dia posting apa gitu kan. Ya udah langsung mulai membuli, kayak ngata-ngatain gitu ya. Iya sampai kayak miris banget kemarin yang aku sempat ngikutin sih. Maksudnya sempat tahu yang kasusnya Bowo itu, yang anak kecil itu yang viral di TikTok gitu, sampai mamahnya tuh keluar dari kerjaannya supaya kayak buat jagain Bowonya gitu di dunia nyata. Takutnya dia apa-apain. Gitu. Dan padahal itu semua berawal dari sama dunia fana. Dan parahnya lagi gitu ya, pas gue sempet tahu gitu yang di Bowo itu, ini Bowo anak kecil ya kan, umur berapa sih? Berapa SMP ya? Yang ngatain anak kuliahan. Maksudnya kayak, lu kalau kurang SKS minta tolong ditambah SKS-nya. Kalau misalkan memang kurang kerjaan bisa ikut organisasi supaya dapat kerjaan yang lebih daripada kuliah gitu. Gak usah kayak scroll bully gitu. Kayak nggak ada kerjaan gitu. Dan lo bayangin deh, lo ngatain anak SMP kayak nggak pernah SMP aja gitu. Itu di luar konteks si Bowonya emang nggak tahu ya. Itu luar, cuma dari diri kita sendiri, lalu ngapain sih ngejek orang, bisa membuli-buli, ngeluarin kata-kata kasar. Iya loh, itu sebenarnya penyakit juga buat diri kita sendiri ketika lo ngomong kata-kata kasar. Iya benar juga. Kasian juga Bowonya gitu. Tapi zaman dulu juga lo pernah dibully kan? Gue pernah dibully. Tapi maksudnya sama satu angkatan, sama satu tingkatan gitu loh. Kan nggak pernah dibully sama jauh banget. Kayak kasus si Bowo ini, kagak kenal. Kuliah di mana, di Bowo di mana gitu kan. Ngebully. Kayak enggak gitu kan. Terus kamu merangkak untuk menjadi maju lagi gimana dari bulian itu? Kalau gue pribadi dulu, gue nggak tahu kalau itu gue dibully. Gitu. Gue nggak tahu kalau gue dibully. Jadi dulu kan gue culun gitu kan. Rok gue tuh di sini, rok gue tuh di atas gitu, baju gue dikancingin. Terus jilbab gue tuh yang langsungan asli culun banget, kacamata gue bulat gitu. Terus gue tuh dibully gara-gara. Terus kamu otaku. Terus kita harus ditambahkan itu. Terus. Malu. Iya. Gue dibully gara-gara gue culun. Gue dibully gara-gara waktu itu gue ketua kelas dan gue culun. Nggak tahu masalahnya apa. Mungkin menurut mereka ketua kelas itu nggak boleh culun kali. Gue nggak ngerti. Kan sepele. Masalah bully sebenarnya selalu masalah sepele. Akhirnya gue dibully, gue dilabrak. Gue nggak yang kasar banget sih. Ya emang kata-katanya kasar. Terus gue ada didorong gitu. Terus emang kenapa sih? Gue tuh orangnya juga dulu cuek gitu loh, kayak nggak peduli. Kayak punya dunia sendiri. Terus ya udah sih, gue kayak gini buat apa? Kayak terlalu ambil pusing. Gue dibully. Terus gue juga bukan tipe orang yang kayak di rumah tuh terus gue dipikirin gitu. Sampai gak makan. Enggak, soalnya gue juga alhamdulillah punya saudara-saudara yang kayak teman sendiri gitu. Jadi walaupun gue di sekolah gak begitu banyak teman, di keluarga gue banyak teman. Alhamdulillah. Anak geng juga kan di di komplek juga. Iya, gue juga. Sendiri pernah dibully gak? Pernah. Ya tapi tetap sama yang satu kelas gitu. Gara-gara apa? Nggak tahu gara-gara apa. Gara-gara gue gendut. Gue tuh selalu ya. Dari dulu sampai sekarang masalahnya sama. Tapi yang aku pikirin gitu ya, misalkan kayak mereka dulu bilang aku gendut apa gajah bengkak gitu. Gajah bengkak doang. Sumpah aku dikatain gajah bengkak gitu kan. Terus kayak aku sih nggak peduli gitu. Soalnya ya lo yang ngatain gue, rankingnya di bawah gue. Mau apa lo? Nah, gitu. Jadi ya udah, nggak dipikirin, nggak diambil pusing. Iya. Untuk teman-teman yang dibully dan untuk teman-teman yang membuli, Anda tidak perlu merasa menjadi pecundang atau Anda tidak perlu merasa menjadi pemenang. Karena kita semua ini sama. Allah menciptakan kita itu mulia.
dan kita adalah sebaik-baiknya makhluk. Karena ketika Allah menciptakan kita di surat Al-Mu'minun ayat 14 itu Allah menjelaskan tentang apa sih marhala itu bahasa Indonesia? Tingkatan-tingkatan penciptaan gitu, proses penciptaan manusia. Nah, terakhir di ayat terakhir itu Allah bilang fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Allah ketika telah selesai menciptakan manusia, dia mensifatkan dirinya sebagai sebaik-baiknya pencipta. Itu menunjukkan kalau manusia adalah sebaik-baiknya ciptaan. Iya, betul juga sih. Kan? Back in the day, waktu itu yang pertama kali manusia diciptakan itu Nabi Adam. Semua makhluk yang Allah sudah ciptakan itu disuruh sujud kan ke Nabi Adam gitu. Ke manusia sendiri. Tapi tanda kutip yang manusia yang sempurna ya. Ya nggak manusia kayak gue ini yang setengah manusia setengah kewan gitu kan. Yang manusia yang sempurna itu kan menandakan bahwa memang derajatnya manusia tuh bukan main gitu loh. Bahkan Farestegon, malaikat aja tuh sujud gitu loh sama kita gitu. Enggak sama Nabi Adam, maksudnya sama kakek kita. Jadi itu ya menandakan bahwa kita tuh bukan main. Sebenarnya di video kali ini kita cuma mau bahas satu ayat aja, yaitu dari surat Al-Isra ayat 70 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Wa razaqnahum minat thayyibat wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Seperti itu. Dari ayat ini kita cuma mau bahas 4 poin aja. Yang pertama itu adalah arti dari karomna. Karomna itu sendiri. Di ayatnya dibilang walaqad karomna, telah kami muliakan. Karomna itu kan asal-katanya dari karomah. Karomah ya, kemuliaan. Nah, dari beberapa tafsir yang udah dilihat, kemuliaan itu apa ya? Jadi dua gitu loh. Apakah ini kemuliaan ma'nawinya atau kemuliaan penciptaan? Kemuliaan ma'nawi itu berlaku buat orang-orang yang bertakwa aja gitu. Nah, mau bahas nggak? Yang mau kita bahas di sini itu adalah penciptaan yang mulia. Wujud manusia itu sendiri itu sudah mulia. Dan ini berlaku untuk semua manusia. Nggak ngelihat dia bertakwa, dia muslim, dia kafir atau apa, itu buat semua ciptaan. Untuk semua manusia kemuliaan itu ada sendiri. Apa aja sih kemuliaan manusia itu? Kemuliaan manusia itu pertama dia punya akal. Iya sih, ya kan? Dia punya akal. Terus yang kedua, dia adalah khalifah dan wali Tuhan di bumi. Jadi yang mengontrol semua isi bumi itu manusia. Kayak di ayat ini juga ada bilang gitu kan. Di daratan, di lautan, semua dan nikmat-nikmat yang ada di bumi itu yang ngurus tuh manusia, yang mengontrol manusia. Sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu, kita tuh punya kemuliaan kan masing-masing setiap manusia gitu. Berarti ya udah kan kita udah punya kemuliaan masing-masing. Kita nggak boleh kayak sombong di antara kita, kayak gue lebih baik dari lo dan gue boleh bully lo tuh nggak boleh, karena memang kita udah dibagi satu-satu ya nggak sih. Tapi kalian boleh kalau mau sombong-sombong gitu, tapi sama makhluk lain, kayak misalnya sama kecoa gitu kan, sama hewan. Ya, gue lebih better. Lo mau ngapain nggak ada gunanya. Sebenarnya nanti kayak malaikat kan datang mau nyabut nyawa gitu. Lo setuju nggak sama gue? Itu malaikat langsung kayak males banget nih orang gue cabut keras-keras lu nyawa lu gitu. Terus di ayat itu kan ada tulisannya tuh hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Nah, ini menunjukkan di tafsir itu dibilang kalau manusia itu mengontrol apa-apa yang ada di daratan dan apa-apa yang ada di lautan. Oke. Selanjutnya warazaqnahum minat thayyibat. Di sini juga kami, ya Allah, memberikan manusia itu rezeki dari yang baik-baik. Itu tuh bisa rezeki yang memang kita ambil sehari-hari atau juga bisa keturunan. Oh, itu juga rezeki. Iya loh. Jadi keturunan Pak Soleh itu menjadi rezeki saya. Keturunan siapa?
Yang menarik itu di ayat ini itu pertama ayatnya itu kan dia bilang karomna muliakan. Nah, kami muliakan. Terus udah gitu yang terakhir itu kayak fadolna, kami utamakan. Itu maksudnya apa tuh? Maksudnya kayak itu plus-plusnya dalam manusia. satu ayat. Jadi dari awal penciptaannya manusia itu udah mulia. Oke. Udah nih dia udah hidup kayak asik. Itu dia juga bisa mempunyai keutamaan, dikasih keutamaan gitu. Terus di sini gue juga pengen bahas perbedaannya antara kemuliaan sama keutamaan. Kemuliaan itu adalah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh semua. Kayak manusia, keistimewaannya dia punya akal, punya nafsu juga. Hewan dia cuma punya nafsu doang. Malaikat cuma punya akal doang. Jadi itu manusia khususon gitu loh, spesial. Yang kalau yang fazilat itu apa keutamaan ya? Yang keutamaan itu dia ruang lingkupnya bukan antara manusia dengan hewan lagi atau enggak dengan makhluk lain, maksudnya kayak manusia dengan manusia gitu. Dan itu semuanya punya gitu. Hal itu semuanya nggak dikhususkan untuk satu manusia aja yang bernama Siti Rodotul Jannah atau Laras gitu. Tidak dikhususkan, maksudnya kayak semuanya punya. Seperti halnya kehidupan yang baik, ya kan? Pekerjaan yang baik, maksudnya kehidupannya tuh nazm itu rapih, teratur. Kerapihan zendegi, kerapihan kehidupan itu maksudnya adalah kayak ya kehidupan kita rapi, kayak ada pagi ada malam, kayak malam buat istirahat, iya, buat kerja. Kayak hewan gak tahu mau pagi mau siang mau malam ya, gue kalau capek gue tidur sampai malam. Dan maksudnya juga kalau di Islam sendiri tuh juga ada sholat gitu kan, ada waktu-waktunya, misalkan kayak tambah membuat keteraturan. Iya benar, teratur. Pagi-pagi kita pasti bangun karena memang sholat subuh gitu kan. Kalau hewan kan kayak ngapain jalan bangun, tegak sholat gitu kan, gitu maksudnya. Poin kedua, perbedaan kedua. Iya, di perbedaan kedua adalah yang di karomah sendiri, kemuliaan sendiri itu bidun tanpa harus mencoba atau berusaha untuk mendapatkan hal itu. Kayak akal. Ya kita ketika lahir di dunia kita sudah satu paket gitu, udah punya akal gitu. Enggak yang kayak Laras kamu kenapa? Aku pengen coba punya akal gitu. Kan kayak apa sih dia pagi siang malam untuk mendapatkan akal gitu kan. Aku berangkat ke sekolah untuk punya akal. Itu enggak kayak gitu. Kita emang tidak dijual terpisah, tapi dijual sama-sama gitu, di dalam manusia. Diciptakan sama-sama. Jadi kan lu bilang kalau kemuliaan itu nggak perlu pakai usaha, tapi di keutamaan itu ada usahanya. Kayak misalnya biar lo jadi pinter, biar lo jadi orang sabar, atau biar lo jadi orang baik yang nggak suka gibahin orang, yang nggak suka bully orang, itu berusaha. Kalau misalnya pinter, terus belajar, terus banyak mendengarkan. Kalau misalnya lo mau jadi orang sabar, ya harus sabar. Ya harus sabar jauh. Iya bener. Kalau misalnya lo nggak mau jadi orang yang suka gibah, ketika ada teman-teman lo gibah, lo pergi dari situ. Ketika ada orang emang minta dibully gitu kan, ya lo tahan, jangan bully gitu. Itu usaha, ada usahanya untuk mendapatkan keutamaan itu tadi. Itu bedanya antara kemuliaan dan keutamaan. Tapi perlu diperhatiin nih, usaha-usaha kita yang tadi bukan dari kita sendiri sebenarnya. Maksudnya itu taufik dari Allah. Taufik Allah yang ngasih kita taufik untuk kita memutuskan kita menjadi orang baik, untuk kita memutuskan kita mau belajar, untuk kita memutuskan kita menjadi orang sabar. Itu taufik dari Allah. Maksudnya taufik itu kayak kekuatan atau gimana sih? Ilham gitu sih. Oke. Aku harus jadi kayak itu tuh dari Allah gitu loh. Kayak kita memutuskan yang tadi baik-baik itu sebenarnya juga dari Allah. Make sense juga sih sebenarnya. Banyak banget ribuan orang di sini yang kayak dia jahat, dia suka gibah gitu segala macam, memang belum dapat taufik gitu kali ya. Nah ini juga poin penting satu lagi, yang udah jadi baik, lu jangan sombong. Karena itu bukan dari diri sendiri, dari Tuhan. Iya benar-benar juga. Dan balik lagi, kalau anda pengen sombong, coba sombong aja sama kecoa. Ya seperti yang disebutkan di awal. Pembahasan selanjutnya itu di ala kasiri miman. Itu maksudnya apa tuh? Kasirinnya kan wa fadolnahum ala kasiri miman. Nah, kami utamakan mereka dari kebanyakan. Mereka itu manusia maksudnya ya? Iya, dari kebanyakan itu ada dua penafsirannya. Ada yang bilang dari semua, termasuk malaikat,
hewan, jin, Oke. semua itu kami utamakan manusia. Yang kedua itu sebagian. Jadi cuman kayak apa tuh, hewan doang atau jin doang gitu. Gitu. Ya, tapi kan kalau misalkan diambil dari dua tafsiran ini ya kita bisa mengambil itu bahwa kita lebih baik daripada mereka. Intinya gitu kan, nggak ada beda kan. Ya udah, kita masih tetap bisa sombong sama kecoa. Kita udah tahu nih, manusia tuh punya kemuliaan. Sekarang step kita untuk ke kehidupan sehari-hari gimana nih, gitu kan. Jika manusia sudah mengetahui dia punya kemuliaan, yang pertama adalah jaga kemuliaan itu sendiri gitu yang sudah dikasih sama Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang bisa merusak kemuliaan itu sendiri. Kayak misalkan lo para pembuli ya, Anda para pembuli, kelakuan pembulian lo itu merusak ya kemuliaan kamu gitu loh. Dan buat anda yang dibully, jangan merasa kemuliaan lo itu hilang. Iya. Jadi kayak balik lagi gitu loh, kamu tuh punya kuliah, jangan kayak kalah gitu loh sama yang dia bully gue kayak gini, ya udah biarin aja gitu, karena gue mulia dengan diri gue sendiri gitu. Selanjutnya kan kita udah tahu nih kalau kita punya kemuliaan. Iya. Kita harus pinter ngejaga kemuliaan kita di depan orang lain. Contohnya, jangan ceritain aib Anda di depan orang lain. Iya beneran deh. Karena sebenarnya ketika lu nggak cerita, lu sedang menjaga diri lo, lu sedang menjaga kemuliaan lo. Tapi buat apa sih cerita? Kita juga nggak tahu kan orang nanti bakal cerita ke siapa. Iya benar. Terus juga kan jadi kayak derajat lo turun gitu loh di matanya dia. Padahal ya ketika aib tidak diketahui sama orang lain tuh, aku pernah dengar kayak Tuhan tuh menyembunyikan. Sebenarnya Tuhan sendiri yang sedang menjaga aib lo. Iya kan? Sudah, maksudnya Tuhan sudah jaga lo, terus lo kayak gue punya aib lo gitu, kayak Bangga banget. ya kayak gak lucu gitu loh. Dan Tuhan tuh pasti ini hamba gue yang satu ini tadi kita gitu. Nah, waktu kita udah tahu kalau misalnya kita punya kemuliaan, itu dengan sendirinya kita akan jadi bersyukur. Kita bersyukur sama Allah. Ya ampun, aku ini hamba yang penuh dengan kemuliaan. Iya, Dan kamu telah utamakan kami dari hamba yang lain. Terima kasih. Alhamdulillah. Wudhu. Ketika kita bersyukur, Allah menjadikan di ayat 7 surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, Allah akan tambahkan rezeki-rezekinya yang lainnya ketika ditambahkan. Kufur nikmat tuh ketika kita mengingkari nikmatnya, kita nggak bersyukur. Tidak bersyukur gitu ya. Allah akan dapat azab yang keras. Iya, Itu benar. janji Allah dalam kitabnya. Dan hal yang menarik lagi yang gue tahu gitu ya dari sosok revolusioner ya Iran, dia orang besar, Imam Khomeini namanya ya. Tahu lah. Ya banyak lah, pasti tahu lah. Dan menariknya adalah beliau itu hidup selama 64 tahun tidak pernah mendengar gibah. Apalagi gibah, Iya. gibahnya aja. Dengerin aja Enggak, apalagi gibah dia nggak pernah. Terus dia waktu itu pernah menegur anak perempuannya waktu itu. Padahal pakai cadur tuh kan, cadurnya juga tahu kan, cadur kayak kain hitam gitu kan, hitam. Buat tutupin gitu kan aurat gitu. Dia pergi ke universitas dan kain hitamnya itu, cadurnya itu rada kotor gitu loh. Terus ditegur, kenapa kamu berpakaian seperti itu gitu, kenapa kotor? Kayak kenapa kamu berpakaian seperti itu? Agama kita tidak memperbolehkan kamu berpakaian yang kotor, karena beliau tahu setiap manusia itu mempunyai karomat dan punya kemuliaan yang sebaiknya harus dijaga seperti itu. Begitu pembahasannya, cukup sampai sini aja. Intinya manusia semua punya kemuliaannya masing-masing dari awal yang diciptakan. Gak perlu ngerasa minder kalau misalnya dia ngebully lo, dan lo gak perlu harus merasa ngebully orang biar lo merasa punya kemuliaan itu sendiri. Iya, Gak perlu, betul. lo udah punya, tenang aja. Iya benar. Kayak udah cukupin aja ya, otak gue ngebul. Aduh. Ya, terima kasih ya udah nonton. Oke. Satu lagi pesan dari kita. Eat well, think right. Bye bye.